Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Laman Inspirasi. Jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi bersama saya Ateng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini saya bersama orang yang menginspirasi nih di Kabupaten Melawi, sama Ibu Karnisah Isnania. Isnania SPD. Ya. Ibu ini kepala sekolah Bu ya, Ya. di SMP 3 Nangapino. SMP 3 Nangapino. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih tentang SMP ini dengan Ibu Karnisah ya. Udah berapa lama Bu tugas di sini? Saya tugas di sini dari tahun 2003. Jadi 2001 sudah 18 tahun. Oh, udah lama, udah lumayan ya. Kalau anak udah kuliah itu. Udah naik ke 3 SMA sekarang. Oh, anak Ibu udah kelas 3 SMA. Oh, berarti habis apa? Nggak lama tugas di sini menikah. Iya, Dapat kerjaan langsung menikah, nah, itu udah nyaman, udah hidup tuh. Kalau jadi kepala sekolah udah berapa lama di sini? Setelah sekolah tahun 2012. Tahun 2012. Jadi 9 tahun. 9 tahun. Udah lumayan lama juga ya. Dan di sini terus Bu ya jadi kepala sekolah Iya, dari awal. Biasa kan ada guru yang pindah kemana. Saya tidak dipindahkan karena suami saya mungkin orang sini, tugas di sini juga. Oh. Jadi banyak pertimbangan dari dinas untuk tetap mungkin mempertahankan saya di sini. Tapi aslinya orang sini bukan? Saya orang Pontianak. Oh, Waktu itu tes di Sintang, waktu itu Melawi belum bisa dengan Sintang, jadi langsung ditugaskan di Kebebu. Iya, waktu itu berarti tesnya masih ya Kabupaten Melawi belum ada ya Belum waktu ada. itu. Nah, kita masih ikut Sintang. Terus apa perbedaan sekolah ini dengan sekolah-sekolah yang lain apa sih Bu? Ya. Sekolah ini mulai nampak dari tahun 2017 itu sebagai induk klaster dari anak klaster kita, SMP Semadin, SMP Tanjung Lai, SMP Muhammadiyah, yang mereka latihannya di tempat kita. Jadi induk klaster itu artinya guru-guru dilatih untuk cara mengajarnya, membuat perangkat pelajarannya. Itu 2017. 2018 berlanjut kita menjadi bermitra dengan Jember. SMP 7 Jember. Jadi di Kabupaten Melawi ada 2 SMP yang ditunjuk oleh pusat, SMP Muhammadiyah dan SMP 3 Nangapino. Oh, itu bermitra dalam bidang apa Bu? Jadi Kemendikbud memitrakan antara SMP 3 Nangapino dengan SMP 7 Jember karena ada kesamaan antara SMP di sini dengan SMP sana, yaitu sama-sama berprestasi bidang olahraga. Oh. Kita tahun 2014, 15, 16 juara 1 LPI berturut-turut dan memenangkan juga bola voli putra. LPI itu apa? LPI itu pertandingan sepak bola se-Kabupaten Melawi untuk pelajar. Jadi waktu itu sehingga piala bergilirnya masih dengan kita. Dan SMP 7 Jember juga begitu, mereka kekhasan sekolahnya di bidang olahraga. Jadi piala-piala pemenang mereka mulai dari basket, voli, bola, futsal, itu semuanya bidang olahraga. Mewarnai prestasi mereka di bidang olahraga. Berarti sekolah ini punya apa ya? Punya prestasi yang lebih di bidang olahraga ya dibandingkan sekolah-sekolah lain di bidang sekolah-sekolah lain gitu. Ya, waktu itu ya mungkin pusat melihatnya di sana langsung kita sebagai mitra dari Jember diikutkan untuk datang ke Jember selama 1 minggu. Di sana melihat bagaimana sekolah itu mengelola bidang ekstrakurikuler olahraganya sehingga bisa sangat berprestasi. Jadi pada saat 2018 itu anak-anak kita pulang jam 3 sore. Jam 3 sore untuk latihan olahraga. Kemudian kita buat sebuah turnamen, yang di turnamen itu anak bertanding dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Melawi, pertandingan voli waktu itu, dan mereka dapat juara 3, juara 4. Jadi hasil dari kita diberikan suatu penguatan latihan terus oleh guru, dilihat dalam bentuk turnamen itu perkembangannya bagaimana. Jadi 2018 itu
kepala sekolah Jember datang ke sini sebanyak 2 kali untuk melihat perkembangan. Jadi ketika awal bulan Juli beliau melihat ke sini langsung, kita adakan proses latihan. Bulan 10 beliau datang lagi untuk penerimaan piala turnamen. Jadi 2 kali. Bentuk kerjasamanya adalah untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga itu tadi ya. Iya. Berarti ada sistem kerja seperti itu juga ya ternyata di sekolah, dan kerjasamanya sampai Jember. Saya kalau ada anak-anak yang ikut futsal di Pinong itu tetap mengontak, ada kontak ke sana, menyampaikan bahwa kita ini sedang membawa anak-anak untuk lomba. Jadi mereka selalu lihat perkembangan kita ini. Karena COVID memang anak-anak dilarang untuk ekstrakurikuler ya di sekolah. Waktu ketika sebelum COVID anak-anak biasa kami bawa ke pertandingan perlombaan. Kami menyampaikan ini ke Jember. Ya di Jember. Berarti proses kerjasamanya hanya peningkatan prestasi. Ya. Ada bentuk kerjasama lain? Ada, misalnya kita ada keluhan mengenai cara mengajar guru, berkas-berkas di sekolah, apa yang perlu untuk kita siapkan. Itu beliau langsung ngirim ke email. Apa yang kita perlukan di sekolah, dan untuk mempermudah, memperlancar proses pembelajaran, langsung berkasnya dikirim ke email. Di sini kan SMP 3 sama SMP Muhammadiyah ya, Nangapino. Yang berapa? Yang diutus dari Kabupaten Melawi untuk itu yang bekerja sama di sana. Ada sekolah lain nggak, misalnya dari Sintang yang kerja sama? Itu seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Papua, Talaut, kemudian Manado, Makassar. Itu. Oh, berarti keren juga ya SMP 7 Jember. Mereka itu ibarat macam kita tadi induk cluster. Jadi mereka induk, kita yang dari Kalimantan ini sebagai anaknya. Jadi kita melihat sekolah mereka untuk kita ambil yang bisa kita laksanakan di sini. Berarti semacam beraliansi gitu ya. Nah, kalau sekolah-sekolah lain yang ini ada nggak kerjasama lain gitu, misalnya kerjasama dengan sekolah mana, atau hanya sekolah info-infonya gitu? Kalau antara Semadin mungkin Tanjung mungkin sekolah SMP yang lain lah. Nah, ada pernah dengar nggak ada kerjasama semacam ini? Atau kalau hanya kita di dari LPMP ditunjuk sebagai sekolah binaan. Sekolah binaan itu dengan itulah tadi Tanjung Lai, SMP Tanjung Lai, SMP Semadin itu sebagai binaan kita. Sekolah kita yang mengadakan, mereka ikut ke kita. Muhammadiyah Setiabudi. Berarti hitungannya sekolah ini punya peringkat yang lumayan tinggi ya dari sekolah-sekolah sekitar sini. Nah, apa yang bikin sekolah ini bisa mencapai itu? Kita memang punya komitmen dari awal bahwa mulai dari tahun 2012 saya katakan ke kawan-kawan bahwa kita sekolah bukan hanya anak-anak ini datang belajar pulang, tapi harus ada sesuatu yang kita tonjolkan. Mungkin kalau bidang akademik anak-anak kita nih agak beda dengan kurang lah dibanding SMP 1, SMP 2. Tapi kalau dalam bidang non akademik, anak-anak kita punya potensi yang sangat besar karena mereka gemar olahraga, gemar main bola. Ayo kita buat programnya gitu. Nah, setelah program itu kita buat latihan rutin anak-anak. 2014 pertama kita tampil di final belum anak-anak belum mampu nyampe semifinal. Tapi setelah itu anak-anak lalu menunjukkan prestasi-prestasi. Jadi itu mungkin yang menjadi pertimbangan untuk menunjuk kita sebagai sekolah induk cluster atau sekolah binaan. Iya. Jadi ada sebuah program yang rutin yang kita laksanakan untuk membentuk sebuah prestasi. Makanya waktu itu visi misi pun kami ubah. Apa itu? Jadi pada saat itu kita masukkan unsur non akademik sebagai prestasi siswa tadi. Jadi ada lebih diperhatikan bidang non akademiknya. Nah, tahun 2016 baru kita ada masukkan unsur lingkungan karena kita bergabung dalam suara institut tadi. Nah, laporan pembangunan berkelanjutan ya. Baru kita ada masukkan lingkungan. Jadi 2016 itu Pak Budi dengan Pak Tarji datang ke SMP kita. Halaman itu masih kosong, tidak ada apa-apa halaman depan. Jadi itu alhamdulillah ada kerjasama dengan lingkungan hidup, diberi bantuan taman, kita hanya tinggal merawat.
Berarti sekolah ini juga fokus dengan lingkungan juga, Bu. Karena saya dengar-dengar kan di sini ada hutan adat ya. Ada. Hutan adat sama keloka. Ya, keloka Kedebu. Ya, jadi jadi sekolah ini para sahabat laman inspirasi bukan hanya fokus tentang pendidikan, tapi di sini mereka menyatu juga dengan lingkungan. Di sini ada area hutan adat, ada area keloka Kebebu. Mereka beradaptasi dan ikut turut andil dalam lingkungan yang ada di sekitar sini gitu. Nah, untuk perbincangan itu nanti kita ada tema khusus untuk tema lingkungan. Kita tunggu saja nanti. Menarik, saya lihat penjelasan Ibu ketika ngomong kapasitas akademik, ini kan termasuk kampung ya, daerah walaupun ini masuk kecamatan kota, tapi berada di kampung. Posisinya berada lumayan di dalam gitu. Ketika tidak mampu mengejar akademik, siswa-siswa di sini memiliki kemampuan yang bagus, di bidang olahraga itu malah benar-benar digenjot dan menjadi keunggulan sekolah sini. Nah, pertanyaan saya, Bu, biasanya kan ini mindset orang tua murid hari ini ya, ketika anaknya prestasi sekolahnya tidak bagus, itu kan biasanya akan ini harus bagus. Tapi ketika sekolah memilih, oke, kamu kemampuan akademikmu tidak terlalu bagus, tidak apa-apa, tapi sisi olahraganya ini kamu punya keahlian yang bagus, ayo dikembangkan. Ada pernah kontra nggak sama pihak orang tua gitu? Alhamdulillah sejauh ini semua yang kita programkan didukung oleh orang tua. Dari kita rapat tahun ajaran baru, kita sampaikan kepada orang tua, mulai dari bagaimana programnya, jadwalnya, kegiatannya, kemudian membawa anak-anak ke Pinong apa yang kita perlukan, itu semua diketahui oleh orang tua dan disetujui. Dan orang tua mensupport benar-benar mensupport. Jadi kalau kami tanding tuh kadang satu kampung berangkat semua. Iya, seru ya. Jadi orang-orang tuanya juga ikut ke Pinong. Bahkan waktu anak berangkat ke Pontianak mewakili Kabupaten Melawi kan dapat juara 3. Itu di terminal tuh penuh dengan orang tua ngantar anak. Luar biasa, supportnya sampai segitu besarnya. Berarti ikatan antara sekolah dengan orang tua juga dekat di sini ya? Dekat, sangat dekat. Makanya kan pandemi Covid ini kan hampir setahun lebih kita tidak begitu berani untuk memanggil orang tua kerja bakti. Biasanya dalam 1 bulan 2 bulan itu mereka 3-4 kali untuk bantu kita bersihkan lingkungan. Jadi dalam rapat itu kami sampaikan bahwa dengan jumlah siswa yang kecil, dana sekolah kita kecil, kita butuh benar-benar bantuan orang tua untuk mau bersama-sama merapikan lingkungan kita, membersihkan. Karena ini luas sekali, hampir 2 hektar. Ya, menarik ya, saya sedikit terharu tadi dengar itu, karena ini ya pemahaman saya, kalau misalnya orang tua sudah menaruh anaknya di sekolah, ya udah itu urusan sekolah, urusan guru, urusan apa. Tapi di sekolahan ini orang tua malah masih ikut andil, mensupport. Bahkan lingkungan sekolah pun orang tua masih ikut membantu, ikut kerja, ikut membersihkan. Wah, ini luar biasa ini. Jadi bukan hanya sekedar di kebersihan, pembuatan lapangan, pembuatan gerbang sekolah yang di depan sana itu semuanya mulai dari bahan pembikinannya semuanya orang tua. Wah, luar biasa. Jadi semen, pasir, ini semuanya orang tua yang ngerjakan. Wah, ini perlu dicontoh sekolah se-Indonesia menurut saya, Bu. Karena orang tua ketika naruh anaknya di sekolah, udah jangan hanya berpikir urusan pendidikan dan apa itu urusan guru dan sekolah gitu. Orang tua harus turut andil dalam situ, karena walau gimana pun kan sekolah ini yang yang mendidik anak-anak mereka gitu loh. Dan yang nerima bonus itu orang tuanya. Ketika anaknya pintar, anaknya berhasil, anaknya sukses, itu kan bonus orang tuanya. Guru nggak akan dapat apa-apa, sekolah nggak akan dapat apa-apa. Orang tua yang punya nama. Orang tua yang itu konsep yang sangat menarik. Saya baru menemukan ini, Bu, konsep seperti itu. Saya nggak tahu ya di sekolah lain gimana. Kalau dulu sekolah saya dulu di kampung. Ketika saya masih di SD kan saya di kampung, di dalam juga di
daerah Sintang enggak ada tuh model seperti itu. Kalau misal kerja bakti ya udah siswanya aja yang kerja bakti gitu loh. Nah ini orang tuanya yang bergerak, ini konsep yang menarik menurut saya, perlu dicontoh se-Indonesia. Bahkan kemarin itu kita tawarkan untuk pembuatan lapangan basket itu yang rencana mau dibuat itu, banyak orang tua yang juga bukan cuma tenaga, menyisihkan uangnya untuk memberi semen, pasir. Udah bisa terkumpul, kita mau beri pasir ini rencananya, semen. Jadi mereka mau anak-anak ini dibimbing kan, bidang yang diminati anak. Mungkin anak tidak suka voli, tidak suka bola, tapi dia basket suka. Nah, kita tawarkan kepada orang tua, ayo kita kalau memang mau cepat, karena kalau mengharapkan dana sekolah kecil ini, nah, ayo kita sama-sama. Orang tua menyambut dengan sangat antusias. Keren ini. Tidak lama lagi. ini udah berlangsung dari dulu seperti itu atau gimana Bu? Misalnya orang tua turut andil dalam apa kemajuan pendidikan di sini di sekolahan itu gimana? Udah dari dulu, mulai dari Ibu 2003 udah dari dulu seperti itu atau? Kalau mendukung anaknya memang dari dulu sudah kuat dukungannya. Tapi kalau untuk kerjasama yang real ke sekolah, memang ketika saya sampaikan program itu secara real, ketika rapat secara gamblang, situlah orang tua tahu bahwa memang dana sekolah ini begini. Kalau kita tidak ikut membantu, ini sulit sekolah untuk mengembangkan diri. Jadi pada saat saya sampaikan, Bapak Ibu, ini kalau kami borong nebas ini, waktu itu belum bikin lapangan bola, itu 400.000 sekali borong. Nah lalu ada orang tua dari Tanjung Arak mengatakan, Bu, enggak usah lagi lah Ibu borong, ayo kita sama-sama aja lah bersihkan semua. Ibu mau buat apa, kami bantu. Berarti di masa kepemimpinan Ibu Ya, itu baru. ya. Oh. Rapat pertama itu. Oh, Rapat pertama dengan komite dan orang tua. Itu luar biasa. Jadi di masa kepemimpinan Ibu kerjasama antara orang tua dan guru itu benar-benar dibangun. Apakah yang menjadi pertanyaan saya, apakah itu hanya di bidang area sekolah atau ada koordinasi lebih terkait pola mendidik anak ketika sampai di rumah gitu? Iya. Itu ada koordinasinya juga antara ini. Bahkan dulu pernah ada kami sampai ke orang tua, ada anak yang agak lamban daripada temannya. Kita adakan, saya datang ke rumahnya, mereka berkelompok, kemudian berikan tugas mereka mulai dari sholat maghrib, sholat itu semuanya diperhatikan. Orang tua antusias melihat kita datang ke rumah-rumah untuk menambah mereka yang tadinya agak kurang dari yang di sekolah, mereka bisa. Oh, ketika nggak mampu di sekolah juga bantu. Langsung ke rumah. Wah, luar biasa sekali, ini benar-benar menginspirasi ini tadi. Mungkin kita sudahi saja perbincangan kita kali ini. Sangat menginspirasi apa yang dilakukan oleh Ibu Karnisa. Jadi benar-benar butuh dicontoh bagi saya untuk pendidikan seluruh di Indonesia, karena sekolah bukan hanya tempat menitipkan anak untuk sekolah gitu menurut saya. Jadi sekolah itu benar-benar tempat mendidik anak, dan itu butuh kerjasama yang kuat antara guru dan orang tua. Dan ini adalah contoh real yang bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menurut saya. Mungkin itu, terima kasih Ibu Karnisa atas waktunya, dan terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Laman Inspirasi, dan salam Laman Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.